Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu sehat ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, yang kita bahas dalam video kali ini yaitu masalah kerataan bobot teman-teman. Yaitu dimana kerataan bobot ini sangat berpengaruh sekali ya teman-teman akibat kerataan bobot tidak merata ini. Dan nanti akan timbul permasalahan-permasalahan lain karena kerataan bobot yang tidak merata ini. Jadi kita berikan ulasannya lebih sedikit mendetail ya teman-teman soal ini. Nanti pengaruhnya apa, juga hasil keuntungannya gimana, soal keuntungan akhirnya akibat dari kerataan bobot yang tidak merata ini. Jadi saya berikan update dulu ya teman-teman untuk harga panenan bebek untuk saat ini. Dimana di daerah saya Madiun ini harganya masih cukup bagus teman-teman. Yaitu antara 26 sampai 27.000 untuk saat ini tanggal untuk tanggal 22 teman-teman, 22 Mei itu harganya seperti itu. Di tempat saya masih cukup bagus dan bikin semangat kita peternak bebek pedaging ya teman-teman, untuk lebih mengepus dan mempercepat isi kandang panen, isi kandang panen seperti itu. Kalau harganya seperti ini itu semangat sekali teman-teman kita. Karena kita nggak perlu repot-repot menawarkan ke bakul sudah tanya ke kita peternak teman-teman. Dimana kalau bakul itu sudah tanya ke peternak soal panenan, itu hatinya senang sekali teman-teman peternak, itu berbunga-bunga teman-teman. Berbeda kalau kita harus menawarkan ke bakul, itu biasanya ya sedikit mungkin mengeluh seperti itu ya teman-teman. Jadi ini wajib kita syukuri, sedikit banyak rezeki yang kita terima itu kita syukuri ya teman-teman. Walaupun kalau kita dikasih rezeki banyak, tentunya bersyukurnya juga lebih giat dan lebih banyak lagi ya teman-teman, seperti itu. Terus kita langsung ke pokok pembahasan ya teman-teman, soal permasalahan yang timbul akibat kerataan bobot panen itu tidak merata teman-teman. Itu nanti sangat banyak sekali kita sebagai peternak masalahnya kalau pertumbuhan bebek kita itu tidak merata teman-teman ya. Salah satu contohnya ya teman-teman ya, itu yang diakibatkan oleh itu nanti keuntungan yang kita dapat sudah pasti sedikit teman-teman. Kalau bobot bebek kita kerataannya tidak bagus saat panen, pasti keuntungannya sedikit, seperti itu. Kemudian nanti masalah yang lainnya yaitu nanti kita masih harus merawat bebek yang oleh bakul ditinggal tidak dipanen karena bobotnya kecil, seperti itu. Itu kita juga harus mengeluarkan biaya dan tenaga lagi untuk merawat itu teman-teman. Merawat yang tidak terpanen bakul karena bobot kecil itu loh, atau kuntingan seperti itu loh teman-teman. Kita juga harus merawat itu. Jadi kalau sudah kuntingan seperti itu ya teman-teman, itu biasanya akan sulit sekali besar teman-teman, sulit sekali besar walaupun kita gunakan pakan yang bagus sekalipun, seperti itu. Jadi kalau sudah seperti itu, yang kuntingan itu banyak, yang tidak terpanen itu banyak, otomatis nanti kita juga mungkin kalau dihitung-hitung akan impas atau bahkan rugi seperti itu teman-teman ya, kalau kuntingannya terlalu banyak seperti itu. Jadi
soal kerataan bobot ini sangat begitu berpengaruh sekali ya teman-teman terhadap kita nanti perolehan uang yang kita dapat saat panen, batinya seperti itunya, keuntungannya seperti itu loh teman-teman ya. Jadi sebelum beternak itu saya sarankan memilih DOD yang bagus, yang kerataannya bagus saat panen rata-ratanya. Jadi antara gap bobot antara bebek yang satu dengan yang lain itu tidak terlalu jauh teman-teman bobotnya. Misalkan 1 kilo dengan 8 on itu kan masih wajar. Kalau 1 kilo dengan 6 on itu sudah tidak bagus gap seperti itu. Artinya maksimal gap itu harus menurut saya itu 3 on teman-teman. Antara bebek yang besar, menengah atau kecil itu maksimal 3 on sampai 4 on. Kalau sudah 5 on itu akan nanti kerataannya itu terbilang sudah tidak bagus. Menurut saya seperti itu. Jadi ini penting sekali untuk kita perhatikan ya teman-teman soal kerataan bobot ini. Sebenarnya untuk masalah kerataan bobot ini banyak faktornya teman-teman ya yang mempengaruhi. Tapi yang utama sangat berpengaruh itu adalah dari kualitas DOD teman-teman. Yang pertama kali faktor kalau diberi urutan antara pakan, kemudian rawatan, kualitas DOD ini nomor 1 yang mempengaruhi kerataan bobot yang tidak merata itu. Jadi misalkan kerataan DOD-nya bagus, itu kita untungnya itu akan lebih banyak teman-teman. Artinya lebih stabil gitu loh teman-teman ya. Stabil, untungnya itu stabil banyak. Karena yang mempengaruhi sekali itu diantaranya adalah kerataan bobot yang tidak merata ini teman-teman ya. Soal keuntungan, apalagi yang kita pakai DOD yang kualitasnya kurang bagus, itu nanti sudah pasti kerataannya akan tidak bagus pula. Ada yang kecil, ada yang besar, pokoknya rucah lah seperti itu. Pengalaman saya kalau sudah seperti itu teman-teman ya, itu badinya itu akan sedikit sekali atau bahkan impas. Hal yang terburuk adalah rugi seperti itu kalau tidak merata. Jadi ini penting sekali untuk kita perhatikan sebagai seorang peternak pembesaran bebek pedaging khususnya ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.